Kira-kira tadi termasuk rasis apa enggak? Bentar gini loh. Kalau misalkan ini termasuk ras atau tidak, kalau misalkan dia menjelaskan kalau gini misalnya, kalau orang Sunda bicara Indonesia adalah zat Sundanya, misalkan, mau kemana? Iya. Atau orang-orang Jawa, misalnya dia nanya dari mana, adalah zatnya gitu. Kalau hanya menjelaskan itu bukan rasis. Tapi kalau sudah menjudge, gitu kan, kalau orang Jawa pasti begini. Orang Batak pasti begini. Oh, itu udah orang justifikasi Bima itu pasti ya? begini. Itu sudah jas. Karena tadi kalau Bima disebut keras, tapi nggak semua orang Bima keras loh yang gua kenal. Nggak semuanya memang. Kalau beliau memang. Banyak kiai-kiai Jawa yang lebih keras daripada Anda. Saya ingin tahu mana kiai Jawa, Ustadz Jawa, penceramah Jawa yang dituduh barusan yang salamnya yang lemas begitu. Mana sebutkan gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan semuanya diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini ada tamu kita yang sangat spesial ini dari Bogor. Dari Bogor. Kalau ini udah biasa, beliau udah biasa santri Kanjeng Sunan. Iya, beliau guru saya. Oh, guru juga? Guru saya juga. Oh, luar biasa. Saya agak ragu mengakui itu sebagai santri. Pernah berguru, yakin? Belajar apa dulu? Dulu bahasa Arab kita kayak. Bahasa Arab. Masih ingat nggak bahasa Arabnya? Masih ingat. Jadi kalau kafaro itu yakfuru. Bukan tiba-tiba jadi yukafiru. Kalau kafaro yukafiru. Kalau sekarang ada ustadz yang bilang kafaro jadi masdarnya kufron. Enggak ngaji sama kakak. Oh iya. Oke. Jadi santri saya lulus. Anda santri saya. Oke, jadi ada video yang cukup menggelitik yang membahas tentang ras ataupun suku gitu ya. Videonya teman-teman pasti sudah banyak menonton ya. Video Ustadz siapa sih namanya? Tengku Zulkarnain. Ya, Ustadz Tengku Zulkarnain. Ini agak susah nih. Pakai zul pakai za, Kak? Pakai Harus pakai za. Pakai za ya harusnya. Iya. Ya nanti kita klarifikasi lagi ke orangnya pakai za atau pakai za. Tapi biasanya Zulkarnain ya. Zulkarnain. Oke. Kita simak dulu videonya berikut ini. Bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum. Balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera. Betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Itu biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya krisisnya. Kue arep tak pateni. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Mau diatur-atur, Tengku Zulkarnain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur.
Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya, tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar. Masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Oke, itu dia videonya teman-teman. Boleh sambil ngerokok, nggak ada masalah. Gitu boleh. Nggak apa-apa, boleh. Apa-apa. Oke, santai aja. Kita ngobrol santai aja, bahas isu-isu yang kekinian yang cukup menggelitik. Tadi kan teman-teman sudah pada nonton semua video yang tadi. Kebanyakan orang bilang video ini ada rasis-rasisnya gitu. Kemudian saya pengen nanya nih, rasis itu apa sih sebetulnya? Siapa dulu? Terserah dah. Santri saya dulu. Oh, santri dulu. Iya. Rasis itu apa sih sebenarnya? Saya sering dengar, Bang. Oh, ini rasis nih. Kalau misalnya, oh, kamu dari suku mana? Kok hitam? Itu rasis. Dibilang gitu. Itu rasis. Itu dikat aja deh, gak usah jawab itu serius. Pengertian itu salah gue pengertiannya. Ya intinya gini lah, kalau apa ya istilahnya, kalau kita canda-candaan gitu kan, terus disebut rasis, jadi jangan sampai mengganggu sara gitu kan. Jadi jangan sampai ganggu suku, agama gitu kan, ras, sama satu lagi apa Kak? Rasis apa? Sara itu adat ya. Adat. Nah, tapi gini, kalau misalkan saya tanyanya apakah rasis ya video Ustadz yang bersangkutan ceramah tersebut, saya coba narik dari sudut pandang yang berbeda dulu nih. Iya. Karena banyak netizen yang bilang ini rasis. Tapi kalau buat saya ada juga yang namanya apa kayak macam-macam lah cara berdakwah itu kayak. Dan mungkin salah satu cara dia seperti itu. Seperti itu. Kalau memang khasnya dia suka guyon. Tapi kalau dilihat dari cara penyampaiannya, kemudian dia menyebut kata Solo dan sebagainya, entah kenapa gitu, brand dia sudah karena kemarin pas politik itu ya, brand dia sudah mengarah ke salah satu tokoh. Oke. Jadi dianggap rasis oleh sebagian orang yang mungkin orang-orang ini juga kemarin mendukung lawan dari orang yang dia dukung. Terlepas sudah kembali bersatu ya hari ini ya. Sudah bersatu dong, harus bersatu. Iya. Oke. Kalau menurut santri Kanjeng Sunan, dakwah dengan gaya khas candanya silahkan, tetapi kalau sudah menyebutkan nama daerah dan seakan-akan dia mencontohkan salam itu kayak salam banci gitu. Contohnya kayak gimana? Gimana tadi itu? Karena saya bukan banci, jadi nggak bisa mencontohi. Hanya orang-orang yang mirip banci barangkali yang bisa mencontohi, ya kan? Salam keras tidak hanya milik satu daerah, ya kan? Assalamualaikum. Juga banyak Pak, kiai-kiai Jawa yang lebih galak daripada Anda, saudara. Banyak kiai-kiai Jawa yang lebih keras daripada Anda. Saya ingin tahu mana kiai Jawa, ustadz Jawa, penceramah Jawa yang dituduh barusan yang salamnya yang lemas begitu, mana sebutkan gitu kan. Justru guru-guru kami dari Jawa ini mengajarkan kami itu keras. Sangat keras. Kami dicambuk itu, kami kiai-kiai kami di Jawa ini ngajarnya keras gitu kan. Dan rata-rata banyak lucunya, ya kan? Apalagi dituduh, pokoknya kalau kiai Jawa ceramah di sini jamaah kami akan tidur semua. Kata siapa? Kiai Jawa tuh lucu-lucu Pak, itu kan, bukan Anda doang yang lucu, gitu kan? Kita juga bisa bikin lucuan kalau cuma lucu mah, gitu kan? Tetapi kalau lucu sudah merendahkan satu suku, menyebutkan nama sukunya, apalagi mengistilahkan ada istilah taruh pedangnya atau kerisnya, itu kan, dan disebutkan kalau mereka berangkat haji menggunakan belangkon. Emang ada aturan berangkat haji nggak boleh pakai belangkon, gitu kan? Kenapa kami pakai belangkon? Ya masa ya kamu pakai jilbab? Cowok bos. Cowok bos. Pakai belangkon. Ini ciri khas kami. Jadi yang jelas dakwah itu konsepnya islahum bainan nas, mendamaikan semua kelompok yang ada. Jangan dijudge satu sama lain sehingga meributkan di antara sesama anak bangsa yang sudah kadung rukun ini. Berarti salah satu yang beliau bilang rasis itu
orang Jawa apa namanya kalau salam lemah lembut. Iya, Kalau gitu orang kan. mana sih beliau? Tadi disebutkan orang tadi Sumatera beliau ya, Sumatera. Sumatera itu keras-keras. Ada yang lebih keras lagi orang Bima. Iya Pak. Ada yang lebih keras lagi. Jangankan orangnya Pak, kukunya pun tajam. Kuku Bima. Ingat tuh mondok dulu. Iya, Jadi iya, iya. beliau Ustadz Hakim ini kan pernah ngejelasin bedanya lughah dengan lahjat. Oke. Jadi kalau lughah itu kan bahasa, kalau lahjat itu kan aksen ya. Aksen. Sama kayak gini, orang Indonesia, orang Sunda ngomong bahasa Indonesia terkadang lahjatnya, aksen Sundanya muncul. Betul. Sama juga ketika orang Jawa ngomong bahasa Indonesia kadang lahjatnya muncul. Nah, kalau itu namanya kan diferensiasi ya, dalam artian apa ya? Perbedaannya itu hanya di lahjat dan itu tidak masuk rasis. Ini gua bicara rasis lagi nih. Oke. Nggak masuk rasis. Tapi kalau sampai menjas, nah itu yang salah. Gitu Berarti kan. menurut Bang Ajis nih sebagai pemerhati medsos, santri yang pemerhati medsos, kira-kira tadi termasuk rasis apa enggak? Bentar gini loh. Kalau misalkan ini termasuk ras atau tidak, kalau misalkan dia menjelaskan kalau gini misalnya, kalau orang Sunda bicara Indonesia adalah jat Sundanya, misalkan, mau kemana? Iya. Atau orang Jawa, misalnya dia nanya dari mana? Ada lahjatnya gitu. Kalau hanya menjelaskan itu bukan rasis. Oke. Tapi kalau sudah menjudge, gitu kan, kalau orang Jawa pasti begini. Orang Batak pasti begini. Oh, itu udah orang justifikasi Bima itu pasti ya? begini. Itu sudah jas. Karena Oke. tadi kalau Bima disebut keras, tapi nggak semua orang Bima keras loh yang gua kenal. Enggak semuanya memang. Kalau beliau memang gitu. Ada juga lahja orang Bima yang khas. Ada. Misalnya mau kemana gitu kan, ini mau ke mana? Jadi gitu. Mine barahlak, mina burin. Dulu asli tuh. Jadi kita punya semacam Rujak bebek. ada rujak bebek ya. Jadi rujak bebek. Itu. Di sini yang orang Bima itu siapa? Boleh nyebut nama ini kan? Udah ketahuan ya kita berdua ini. Jadi jangan-jangan kita Kalau Ustadz Fatul, Ustadz Hakim kan emang agak keras gitu ya. Oke. Tapi dulu ada namanya Kak siapa tuh? Saya lupa. Yang lemah lembut tapi orang NTB. Kak Abdurrahman bukan? Kak Abdurrahman iya, Kak Ya, Duru. Kak Duru. Terus yang sekarang di Kalimantan siapa? Saya lupa. Kak Kadrin bukan? Bukan Kak Kadrin. Oh, bukan ya. Taslim. Kak Taslim ya. Kan nggak semuanya juga. Siapa yang bilang lembut dia Pak? Dia motor kaku Pak, tangannya Pak, nggak bisa gerak Pak, sampai nabrak tiang listrik Pak. Kak Taslim itu penjaga kunci gudang lu ya. Kalau nggak ada dia kita nggak makan. Tetapi guys. emang yang indah Indonesia ini tergabungnya dari Sabang sampai Merauke berbagai macam etnis, ras, agama dan budaya. Yang orang bijak itu harus memahami satu sama lain, jangan memaksakan. Silakan, tapi jangan sampai dituduh ini ras yang bagus, ini ras yang tidak bagus. Jangan, sebab masing-masing punya karakter tersendiri. Oke. Dan kita harus saling memahami karakter itu. Lita'arufu maksudnya. Jadi saya pengen nanya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bro, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Gua juga kurang terlalu paham ini. Gue pengen aja. Itu kan berbeda-beda tapi satu gitu kan. Oke. Nah, ini jadi masuk juga nih. Oke. Gue kadang mikirnya gini, ini para penceramah ya, gue nggak bisa nyebut ustadz gitu kan. Iya. Karena ada beberapa orang yang gue sebut guru, ada yang hanya sebagai penceramah ya. Oke. Dia yang ngomong kayak tadi itu gitu loh. Dia pernah mondok nggak sih gitu loh? Oke. Pernah mondok nggak sih? Karena begini. Tadi saya barusan ngisi nih di pesantren ya. Iya. Kebetulan Umul Qura kan baru kembali mulai ajaran baru gitu kan. Ada Mapesa di sana, masa perkenalan santri. Saya tanya, yang dari Sumatera berapa orang angkat tangan? Yang dari Kalimantan berapa orang angkat tangan gitu kan? Yang dari Jawa, Sunda, dari NTB sebagainya saya tanya. Nah, saya bilang begini ke mereka. Inilah enaknya kita di pondok. Iya. Karena kita satu tempat tapi berbeda karakter. Betul Satu sekali. tempat betul. beda kultur gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak pesantren nih, kita hanya ketemu oleh orang sama orang yang sekitar kita aja, wilayah kita. Iya, benar. Misalkan saya orang Bogor nih. Iya. Ya sekolah misalkan tidak mondok saat itu paling hanya ketemu dengan orang Bogor. Benar. Sehingga hanya taunya kultur Bogor nih. Iya. Tapi kalau di pondok kita jadi tahu, oh kulturnya NTB seperti ini begini. Nah,
ini si Ustadz ini pernah mondok nggak sih gitu loh. Kalau emang harus disebut Ustadz ya. Iya. Pernah mondok nggak sih gitu. Harus tahu bahwa kita ini hidup dalam keberagaman gitu. Iya. Oh ya, rasis itu dia menganggap suku dia, agama dia atau adat dia tuh lebih superior, lebih tinggi dari yang lain. Gitu lah. Ini nggak boleh gitu loh. Karena kan bagaimanapun dia sempat nyinggung suku dia itu kan lebih begini loh gitu. Iya, Kalau ini begini loh, itu nggak. Benar. Menurut gua nggak bisa lah ke sana. Oke. Jadi kita hidup dalam bingkai negara yang sangat luas gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali rasnya, sukunya, agamanya yang diakui bahkan 6 sekarang. 6. Ada Islam, ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi 6 agama ini yang harus kita betul-betul jaga gitu. Jangan sampai ada perpecahan antara agama satu dengan agama yang lain. Ini endorse bukan sih? Ini enggak endorse. Ini asli. Saya iklanin terus tiap video ini, tapi orangnya nggak pernah nonton video ini jadi nggak di endorse. Silakan langsung dibakar aja. Nah, ini kan itu. Nah, gimana Kak Hakim? Ada lagi nggak dari video tadi yang ingin dikomentari? Kalau saya ingat dulu itu ada nenek dan dikisahkan dalam Al-Quran, karena ini videonya Kiai gitu kan. Kita coba bicara Quran lah ala kadarnya. Dulu itu kan ada nenek yang kerjaannya memintal benang menjadi kain yang sangat indah. Nah, begitu sudah jadi kainnya, sama si nenek ini bukan dijual dengan harga yang mahal, tapi dirusakkan kembali, dicerai-beraikan kembali seperti sedia kala. Nah, oleh Al-Quran disampaikan, wala takunu kalladzina ghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Artinya jangan sampai kita mengikuti kelakuan si nenek tersebut. Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang disatukan dari berbagai macam pulau, adat istiadat menjadi kain yang sangat indah bernama kain NKRI. Oke. Ini kain yang sangat indah. Nah, kalau tadi bayangin dah dalam pikiran kita, kalau ada orang yang sudah susah payah memintal benang menjadi kain yang sangat indah, bayangin aja si nenek-nenek yang rambutnya sudah beruban, yang matanya sudah rabun, yang wajah sudah pada keriput, bukan lesung pipi lagi, itu lesung pipi di mana-mana itu, bibir lesung apa-apa. Luar biasa, dia mengambil benang, memasukkan ke dalam lubang jarum, lalu disusun itu benang menjadi kain yang indah, dirusakkan lagi. Itu biasanya nenek gila, Pak. Gila. Nah, ada orang yang ingin mencerai-beraikan kembali, yang menuduh satu suku lebih tinggi daripada suku dia. Ini jangan-jangan sudah mulai kerasukan. Ya, ngomong gila kita kagak takut ini. Ya kan? Tapi intinya adalah jangan sampai dengan hal-hal yang seperti ini menjadikan berpecah belah di antara persatuan anak bangsa. Karena maaf kata, di Sumatera itu ada orang Jawa, di Jawa ada orang Sumatera, bahkan sudah ada yang kawin silang gitu kan. Ada orang Jawa nikah sama orang Sumatera, ada orang Sumatera nikah sama orang Jawa, bahkan sudah beranak keturunan. Itu sudah seperti famili sendiri. Lalu ada tokoh yang sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan demikian. Sungguh terlalu, saudara. Oleh karenanya jemaah YouTubiyin dan YouTubiyah dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini, kami sebagai anak bangsa yang baru memasuki dunia dakwah, melihat tokoh kita seperti ini kayaknya, waduh. Ini pertanyaan saya selanjutnya begini. Misalnya kita kan termasuk masyarakat juga yang notabene-nya sebagai penikmat dakwah Islam gitu ya. Sebagai seorang sebagai masyarakat biasa yang mendengarkan dakwah, maunya pendakwah itu seperti apa sih? Kalau kita pastinya sebagai pendengar ya, maunya seperti apa sih? Gimana bro? Maunya seperti apa pendakwah itu? Ya, kalau misalkan ditanya maunya seperti apa, emang berbeda tempat pasti berbeda masakan ya. Berbeda masakan. Cuman yang pasti begini, kita pengen ngedengar ceramah itu yang adem. Betul. Yang adem, yang ayam, yang intinya itu nggak dibawa ke ranah politik lah gitu loh. Oke. Jadi kan begini, ya ini gue pribadi ya gitu kan, gue kerja di tempat yang dimana
ya dinamika politik itu ada. Oke, Kan? oke, Kita oke. diskusi politik dan sebagainya. Kemudian ceritanya ini mau ngaji nih. Gitu kan, Iya. mau dengar ceramah-ceramah agama lah gitu Iya, kan, datang iya. pengajian dan sebagainya. Iya. Tapi sampai sana kita ngedengar politik lagi. Politik lagi. Akhirnya kita berpikir gini, ini nggak ada tempat apa selain ngebahas politik gitu. Oh. Kenapa kita nggak ngebahas jurumiyah? Iya, benar, gitu benar, kan? benar. Kenapa kalam ada 4 syarat gitu kan? Seperti yang beliau ajarkan dulu Iya, ya. benar. Kenapa kita nggak belajar apa namanya? Ta'lim yang simpel lah Iya, gitu kan. Adab kita ke guru dan sebagainya. Ente masih ingat gitu. nggak yang al-kalamu huwal lafdhu itu? Coba diulang lagi tuh. Al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wati wa Oh, santri saya. Belum. Salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. ismu yorobu bil khabdi wa tanwini. Oh iya, Oke, masih masih ingat lah. Masih ingat. Kalau kitab itu coy, ikat apa namanya? Apa? Sida itu Sibian. Masih hafal lah. Coba awalnya. Oh, ini bisa dites ini. Ya kan tamu baru hadir kan. Kita harus tes juga santri bukan. Sibian. Ini terus sebentar. Apa? Coba ini. Ini- mantan buronan JTK. Sangat gar juga Iya. ini bajunya. Jateki loh. JTK. Jamiatul Tahfidz Al-Qur'an ini. Dulu kan saya jarang ngapal Quran kan, jadi dijai buronan terus gitu kan. Oke. Oh, iya. Suruh store apa suruh pulang? Suruh setor. Sibian apa depannya? Abda Ubi. Alhamdulillahi wa sholat. Alhamdulillahi wa sholat Rabbuna ala Nabil Mustafa Habibina. Puji bagi Allah dan sholawat Tuhan kepada Nabi terkasih dan pilihan. Santri saya. Oke. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi itu nikmatnya menjadi santri. Kalau santrinya saya paham bagaimana gurunya, Bro. Oh, jelas. Amburadul. Udahlah itu aja kali ya. Itu aja dulu kali ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kalau saya sih pendakwah seperti apa yang kita mau, pendakwah yang bisa mengajak jamaahnya untuk lebih dekat kepada Allah. Iya. Pendakwah yang lebih mempengaruhi bagaimana umatnya pulang dari pengajian itu membawa kedamaian. Pulang dari pengajiannya si anak tidak marahan sama orang tuanya. Pulang dari pengajian si bapak tidak mengusir anaknya. Pulang dari pengajian si istri makin cinta sama suaminya. Siap. Demikian pun sebaliknya. Pulang dari dakwah, pulang dari pengajian itu jamaahnya tambah cinta ibadah kepada Allah, memakmurkan masjid. Terus masalah-masalah yang dia bawa kalau datang ke pengajian, pulang pengajian hilang masalahnya. Nah, kalau ditunaikan masalahnya. Apalagi pemuda. Jangan sampai pulang dari pengajian si anak marahan sama orang tua. Apalagi pulang dari pengajian malah si anak ingin berbuat durhaka kepada orang lain. Pulang dari pengajian, suku satu ingin merendahkan suku yang lain. Ini fatal dalam dakwah, fatal. Oke. Jadi Sama gitu ini teman semuanya. Ustaz, saya jadi ingat ini ya, sebagai pemuda lah ya, yang punya orang tua. Kalau dulu kan begini ya, orang tua itu khawatir dengan pergaulan anak-anaknya. Iya benar. Tapi hari ini sebagai anak nih, saya khawatir dengan pergaulan pengajian orang tua saya. Orang tua. Biasanya yang ada Serius. itu adalah kenakalan remaja, jangan sampai kenakalan orang tua. Nah, maksudnya gini Ustaz, pernah suatu ketika ya di wilayah saya gitu, ibu saya pulang di pengajian tiba-tiba nanya, disuruh milih si A lah gitu ya. Ketika kemarin pilpres itu Iya, kan, iya, iya. sama si ustazahnya Si gitu ustazahnya. kan. Nah, berikutnya ketika ada demo itu di Jakarta gitu Iya, kan, ibu saya bilang dipinta uang sekian puluh ribu untuk patungan mendanai katanya sih para mujahid-mujahid yang sedang aksi. Oke. Nah, di situ akhirnya saya berpikir ini bukannya orang tua yang takut pergaulan anak-anaknya hari ini. Jadi gue sebagai anak nih gitu loh. Iya, Jadi takut bener. ini gue ngaji di mana ini. Ini serius saat ini kejadian ini. Iya benar. Jadi serba khawatir. Sekarang bukan kalau dulu orang tua khawatir sama Iya. anaknya. Salah gaul. Sekarang anak khawatir sama orang tua. Salah masuk pengajian. Oke, jadi itu teman-teman semuanya. Dan saya terakhir saya oke. meminta dengan segala hormat, saya santri mohon kepada Tuan Guru Ki Haji Tengku Zulkarnain untuk meminta maaf kepada golongan Jawa yang dianggap rasis tersebut. Cukup minta maaf saja. Itu kan sebagai rasa berjiwa besar kepada umat. Apa susah minta maaf kan nyuruh orang untuk minta maaf, antum sendiri minta maaf lah kepada umat, ya kan?
Kami sebagai orang Jawa dan adat Jawa ini juga akan memaafkan. Kami ini orang yang legowo, mau menerima maaf dari orang yang minta maaf. Inilah ciri khas kami gitu. Jadi minta maaf saja, itu lebih baik daripada terus berbuat kisruh seperti ini. Dan kalau dakwah ya tolong dikurangilah yang gitu-gituan itu ya. Oke, Antum itu kiai ulama besar. Oke, siap-siap, terima kasih. Terakhir, wa anta'fu aqrabul taqwa. Jadi gitu ya. Iya. Ya, memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kita. Thank you Bro Aziz, thank you Santri Kanjeng Sunan. Itu saja dari kita. Wafaqanallah wa iyyakum ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.